Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam NIAS, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu aliran Murji'ah, yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, bernama Rizky Rahmat Talangbanua, dan rekan saya yang diampuh oleh Mualimah Yusnita Hasibuan MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah aliran Murji'ah. Nama Murji'ah berasal dari kata irja' atau arja'a, yang berarti penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Kata arja'a juga memiliki arti untuk memberi harapan, yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, jika Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pasukan-pasukannya. Perjuangan politik untuk merebut kekuasaan selalu dibingkai dengan ajaran agama sebagai payung pelindung, baik bagi kelompok yang menang demi untuk mempertahankan kekuasaan, maupun kelompok yang kalah untuk menyerang lawan-lawan politik. Dari sini dapat dikatakan mazhab-mazhab fikih dan aliran-aliran teologi dalam Islam lahir dari konflik politik yang terjadi di kalangan umat Islam sendiri untuk kepentingan dan mendukung politik masing-masing kelompok. Ulama dari kedua kelompok pun memproduksi hadis-hadis palsu dan menyampaikan fatwa-fatwa keberpihakan. Yang kedua, awal kemunculan kelompok Murji'ah. Pertama, permasalahan politik. Ketika terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah, dilakukan tahkim atas usulan Ali bin Aus, seorang kaki tangan Muawiyah. Dalam suasana pertentangan inilah timbul satu kelompok baru yang ingin bersikap netral, tidak mau turut dalam praktek kafir mengkafirkan yang terjadi antara golongan yang bertentangan. Yang kedua, permasalahan ketuhanan. Dari permasalahan politik, kaum Murji'ah pindah kepada permasalahan ketuhanan, yaitu permasalahan dosa besar yang ditimbulkan kaum Khawarij. Mau tidak mau menjadi perhatian dan pembahasan pula bagi mereka. Kalau kaum Khawarij menjatuhkan kaum kafir bagi orang-orang yang membuat dosa besar, maka kaum Khawarij menjatuhkan hukum mukmin. Pendapat penjatuhan hukum kafir bagi orang yang melakukan dosa besar oleh kaum Khawarij ditentang sekelompok sahabat yang kemudian disebut Murji'ah, yang mengatakan bahwa perbuatan dosa besar terhadap mukmin tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah diampuni. Selanjutnya saya akan menjelaskan doktrin-doktrin Murji'ah. Di bidang politik, doktrin irja diimplementasikan dengan sikap politik netral atau non-blok yang pada dasarnya bersumber dari gagasan doktrin irja atau arja'ah yang diaplikasikan dalam banyak persoalan, baik persoalan politik maupun persoalan teologis. Adapun di bidang teologis, doktrin irja ini dikembangkan Murji'ah ketika menanggapi persoalan-persoalan teologis yang muncul pada saat itu. Menurut Harun Nasution, doktrin teologi Murji'ah ada 4, yaitu pertama, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Ammar bin As, dan Abu Musa al-Ashri yang terlibat tahkim dan menyerahkan pada Allah di hari kiamat kelak. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman daripada amal. Yang keempat, memperbaiki pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat Allah. Selanjutnya, sekte-sekte dan ajaran dalam aliran Murji'ah. Sekte dalam aliran Murji'ah tidak jelas jumlahnya karena masing-masing para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda. Di sini, Al-Baghdadi membagi dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu Al-Murji'ah yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Al-Qadariyah. Yang kedua, Al-Murji'ah yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Al-Jabaniyah. Dan yang terakhir yaitu Al-Murji'ah yang tidak dipengaruhi oleh kedua belah pihak,
baik itu Al-Qadariyah maupun Al-Jabariyah. Aliran Murji'ah dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama yaitu golongan moderat, yang mana golongan moderat itu disebut juga Al-Murji'ah Al-Sunnah, yang pada umumnya hanya terdiri dari para fuqaha dan muhdisin. Di sini, Murji'ah moderat ini masih mengakui keberadaan amal perbuatan dan mengakui juga betapa pentingnya amal perbuatan manusia itu, meskipun bukan bagian dari iman. Yang kedua yaitu golongan ekstrim, yang mana golongan ekstrim adalah mereka yang secara berlebihan mengadakan pemisahan, baik itu antara iman dan amal perbuatan. Mereka menghargai iman itu terlalu berlebihan, sedangkan amal perbuatan mereka rendahkan tanpa perhitungan sama sekali. Amal perbuatan tidak ada pengaruhnya terhadap iman, karena menurut mereka, iman itu hanya berkaitan dengan Tuhan dan hanya Tuhan saja yang mengetahui.